Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu ya. Caimin ya janji gelontorkan dana 5 miliar untuk tiap desa jika menang Pilpres di 2024. Sip. Saya sepakat itu begitu. Sudah saatnya sekarang itu adalah ya ada pembangunan desa, ada desa membangun begitu. Artinya dua hal ini tidak bisa dipisahkan, bagaimana desa itu diberikan leluasa untuk membangun desanya, kesejahteraan masyarakat. Sebagai kontrol itu adalah rakyat di situ begitu ya. Maka dengan hitung-hitungan ketika Anies Baswedan berbicara, maka desa itu sepenuhnya harus diberikan gelontorkan dana begitu kan, sebanyak-banyaknya untuk menjadikan desa itu lebih maju begitu. Karena yang dilihat itu adalah desa begitu. Maka kemudian yang mekanisme dari Anies Baswedan apa coba? Satu ya, uang itu begitu kan, misalnya 5 miliar ya, yang mengerjakan itu harus rakyat ya, biar tahu ya di masyarakat menghabiskan dana anggaran berapa begitu kan. Jadi kepala desanya santai-santai aja begitu, hanya sebagai kontrol memberikan uang itu kepada rakyat, menghabiskan dana berapa itu terkontrol begitu ya. Bahkan akan menggerakkan ya siapa coba? Akan menggerakkan ya KPK bagaimana untuk bekerja sama di situ begitu ya. Jelas ini menjadi satu contoh bahwa hal-hal seperti itu begitu menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu ya, secara mekanisme begitu. Dan saya dukung begitu kan. Ini menunjukkan bahwa 5 miliar itu sangat menjadi potensi untuk mengembangkan desa-desa yang terpencil, desa-desa yang lain dan sebagainya begitu. Nah, regulasi kita harus diperketat di situ begitu, biar tidak ada tindak pidana korupsi dan berbagai hal begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar dari netizen ya. Caimin janji gelontorkan dana 5 miliar untuk tiap desa jika menang di Pilpres 2024. Sepakat begitu. Mengapa? Karena sudah saatnya desa itu harus ada pembangunan begitu kan. Harus desa membangun di situ begitu ya. Biar masyarakat itu tahu bahwa persoalan-persoalan politik ya yang ada di desa ada kesejahteraan, mulai dari jalan dan sebagainya begitu kan. Ya di era Pak Jokowi belum maksimal, saya kira seperti itu begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan bilang begitu, statement Anda ini melukai perasaan perangkat desa ya, 72.000 desa yang selama ini bersungguh-sungguh mengawal dana desa untuk kemakmuran rakyatnya desa begitu. Betul begitu. Apalagi rakyat sekarang itu yang di desanya tidak punya potensial sama sekali begitu kan ya. Pantai tidak ada, hiburan untuk pemasukan BUMDes-nya tidak ada, maka kemudian perlu dengan adanya modal seperti itu begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya kalau 5 miliar itu untuk pembangunan desa atau setidaknya desa membangun, saya kira ada kemakmuran yang sangat luar biasa, ada kesejahteraan luar biasa di situ begitu ya. Alhamdulillah dilanjutkan Gus Imin ya, demi desa Nusantara maju dan sejahtera. Coba perhatikan yang bicaranya negatif, kok banyak menghapus komennya, ada apa? Maklum Om, buzzer hanya perlu absen komen habis itu udah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan saya yakin mengapa ide-ide seperti ini sangat perlu begitu kan. Karena pada hakikatnya ini sangat membutuhkan kesejahteraan dari rakyat begitu. Kesejahteraan dari rakyat itu berangkat dari desa sebenarnya begitu kan. Maka tidak langsung begitu kan, banyak orang yang mengatakan ini ada program terbaik nih begitu. Kalau 5 miliar setiap desa akan menjadi mungkin begitu. Dan sekarang kan masih 1 miliar begitu kan ya. Ya, kalau 5 miliar saya kira menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kalau ada tindak pidana korupsi maka kemudian bertindak di situ begitu kan secepat mungkin begitu. Ya, bagaimana ada korupsi kalau pengawasan kita sudah ada di masyarakat, kan begitu logikanya begitu. Ini menjadi catatan penting begitu kan ya. Saya kira ya sekitar beberapa butuh triliun begitu untuk dana ini begitu kan ya. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu saya kira sangat luar biasa menurut saya pribadi begitu ya. Karena pada hakikatnya yang diinginkan oleh rakyat itu adalah bagaimana kesejahteraan di desa begitu ya. Kalau 5 miliar saya kira cukup begitu kan ya. Jangan percaya itu ya katanya dari komentar-komentar netizen ya. Nggak usah umbar janji nanti akhirnya zong. Entar diketawain sama malaikat Jibril. Wah, apa ini kok bawa-bawa seperti itu begitu ya. Pada dibandingkan dengan janji-janji oleh Pak Ganjar ya saya kira tidak masuk akal begitu ya, janji-janji Pak Ganjar seperti itu begitu ya. Dan bahkan menurut saya pribadi pembangunan desa atau desa membangun ini sangat menjadi potensial begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini ya beritanya, Caimin janji ya gelontorkan dana 5 miliar ya untuk tiap desa ya jika menang Pilpres di 2024. Saya setuju dengan itu begitu. Artinya regulasi itu harus diperketat juga begitu. Setidaknya gandeng KPK begitulah. Maka Anies Baswedan mengatakan mekanisme itu sudah ada ya. Dia akan menggandeng setiap daerah ada KPK. Setiap daerah ada KPK dan setiap dana desa yang masuk begitu kan, yang diturun begitu, maka harus rakyat yang menguasai, kata Anies Baswedan. Ini sejalan dengan pemikiran Caimin begitu ya. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal mengelontorkan dana desa ya hingga 5 miliar untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Pria yang akan disapa Caimin ini mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintah baru jika terpilih. Bahkan kami sudah menghitung dana desa ya 2 miliar per desa cukup ya bisa meningkat drastis 5 miliar per desa. Itu targetnya ini diperjuangkan ya di pemerintah baru, kata Caimin ya. Ini sangat luar biasa begitu. Yang selama ini katanya 2 miliar begitu ya. Jadi lihat kita potensial yang ada di masyarakat begitu kan ya. Kalau BUMDes-nya berjalan di situ ya mungkin tidak sampai 5 miliar atau apa begitu kan. Tetapi kalau 5 miliar cukuplah untuk mesejahterakan itu. Pendidikan bisa tertata, ekonominya bisa tertata begitu kan, rakyat miskin bisa tertata begitu kan. Jadi tidak hanya yang diberikan kepada rakyat miskin itu tidak hanya bantuan dari pusat nantinya, tetapi dari desa juga begitu kan. Dari desa memberikan bantuan kepada rakyatnya begitu kan. Ini sangat penting begitu ya. Bahkan di satu sisi ya saat berada di Jombang ya Caimin bertemu dengan para kiai, ketua DPC ya PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka Caimin menceritakan ya pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu di 2024. Bahkan Caimin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam ya. Bahkan dalam jamuan makan malam itu Caimin yang muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi kalau mau ya kita salaman. Kalau tidak mau kita nggak usah bertemu sampai pemilu. Kata Caimin menirukan ucapan Surya Paloh itu begitu ya. Itu kan sudah jelas dari pertemuan-pertemuan itu saya kira tidak ada yang perlu kita ragukan begitu kan. Karena ini mungkin di satu sisi sudah takdirnya Caimin bersama Anies Baswedan atau Anies Baswedan bersama Caimin di situ begitu ya. Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya apa yang dilakukan oleh Anies Caimin ini sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa apalagi di koalisi perubahan begitu ya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan ya dirinya mengaku meminta 2 hari untuk melakukan konsolidasi dan melaporkan kepada dari Kiai PKB. Sejumlah Kiai menyetujui hingga akhirnya dilakukan deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit Surabaya. Bahkan ya sebelum bertemu Kiai dan Ketua DPC PKB se-Jawa Timur, Caimin mengaku ya melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren dengan zuriyah pendiri NU di Jombang. Ya Caimin mendatangi pondok pesantren Resojo ya Petarongan Jombang hingga pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Bahkan di satu sisi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Caimin bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Muhammad Hasib Wahab ya, Nyai Mahfudah ya, Wahab dan Nyai Hizbiyah Wahab ya, yang meminta doa restu terkait pencalonan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden ya dengan Anies Baswedan dalam pemilu di 2024. Bahkan di satu sisi Kiai Muhammad Hasib Wahab langsung menjawab seluruh keluarga mendukung dan mendoakan agar ya niatan Muhaimin terkabulkan ya. Setelah bertemu dengan keluarga pesantren Tambak Beras, Caimin kemudian ziarah ke makam pendiri pesantren Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang lokasinya tidak jauh dari pesantren. Selain itu Caimin menambahkan bahwa pihaknya terus intensif menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pihak lain ya termasuk PKS ya. Ya bahkan ya terus jalan ya. Saya rupanya mendekati PKS, dalam waktu dekat kami akan ke PKS dengan Caimin ya. Ini sangat luar biasa, besok akan deklarasi PKS ya, Anies Caimin. Sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan di satu sisi inilah pada hakikatnya kenapa harus Caimin ya. Anies Caimin ini menjadi dorongan kepada dari kiai, para ulama, para santri, para petani begitu di situ mendorong Anies Caimin ya harus disatukan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.